Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini insyaallah kembali pada kitab Syarah Ushulus Sunnah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Pembahasan kita yaitu tarkul jidal wal khusumat fiddin. Kita tidak boleh bantah-bantahan dan tidak boleh memusuhi agama. Nah, karena bantah-bantah ini sifatnya orang munafik. Maka orang mukmin harus menerima yang hak. Dua orang bertengkar, kalau satu salah harus menyadari kesalahannya. Yang benar harus mengakui kebenarannya. Karena kebenaran itu datanya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Yang benar datanya dari Allah. Walaupun istri kita yang lebih tahu agama umpamanya dan suami tidak tahu umpamanya awam, maka ketika si istri menyampaikan yang hak wajib kita taati. Karena al-haqqu mir rabbik. Demikian juga sebaliknya. Seandainya suami yang lebih tahu agamanya, si istri kurang tahu agama, maka wajib menerima yang hak. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan wanita dan laki-laki. Maka ada laki-laki yang muslim, ada juga wanita yang muslimah. Jadi kita tidak boleh bantah-bantah dan permusuhan dalam agama. Karena agama itu adalah kalamullah, bicaranya Allah. Al-Quran bicaranya Allah. Hadis termasuk wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yukhasima akhadan, tidak boleh kita yaitu memusuhi salah seorang. Yukhasima itu maknanya membantah. Walaupun kita yang lebih tahu, tapi manusia itu ada lupanya. Kadangkala yang tidak tahu itu dia mengerti dalil, yang tahu lupa dalil. Jadi kita jangan sampai gengsi kalau seorang dai, seorang khatib berkhutbah kemudian keliru, maka makmum wajib membetulkan dengan halus. Dan karena manusia itu ada kelirunya. Wala yunadhirahu, dan tidak boleh kita yaitu bermusuhan, saling bantah-bantah dalam rangka untuk membela kebaikan dirinya. Yang bagus kalau ada kekeliruan kita memahami. Oh iya, saya ini keliru. Bukankah Rasulullah SAW pernah keliru sholat? Sholat zuhur 2 rakaat. Sahabat yang lainnya diam. Ketika ada orang yang tinggi dan tangannya panjang, maknanya tinggi dan menjulang orangnya, wahai Nabi, beliau tadi, baginda tadi sholat zuhur 2 rakaat. Maka para sahabatnya ditanya, apa benar saya tadi sholat zuhur 2 rakaat? Iya wahai Nabi. Maka beliau menambah. Dan kalau sholat zuhur, kalau kita tidak musafir, maka yaitu 4 rakaat. Kalau kita kita tidak musafir 4 rakaat, kalau kita mukim yaitu seorang lagi. Kalau kita musafir 2 rakaat, kalau kita mukim 4 rakaat. Demikian juga asar, demikian juga isya. Maka 3 untuk musafir tetap 3. 2 rakaat subuh maka tetap 2. Ini yang harus kita fahami. Wala yata'allamul jidala, dan kita tidak boleh belajar bantah-bantahan. Ya. Tapi kalau itu keliru kita menegur boleh, membantah tidak boleh.
Wala tujatilum illa billati hiya ahsan. Jangan kamu membantah kecuali dengan cara yang baik. Ini perlunya kita harus menyadari kesalahan kita. Orang keliru ketika dia menyadari dapat pahala yang banyak. Bukankah beliau pernah sholat keliru rakaatnya? Ditegur oleh para sahabat tapi tidak marah. Fa innal kalama fil qadari. Maka kita membicarakan tentang takdir tidak boleh. Karena takdir itu urusan gaib. Yang mana yang tahu hanya Allah. Namun ketika kita takdir kita baik, kita memuji Allah. Tetapi kalau takdir kita ini yang jelek sebab dosa kita, kita harus istighfar. Waru'ya dan juga melihat Allah. Ini urusan gaib. Maka manusia tidak bisa melihat Allah di dunia. Tetapi orang mukmin akan diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dengan dasar ayat, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang beriman hari itu ada berseri-seri. Dan kepada Allah maka mereka akan melihat. Jadi kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi ini. Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Sebagaimana kita tidak mampu melihat matahari ketika panas terik maka rusak mata kita. Wal Quran dan tidak boleh kita membantah Al-Quran. Wala tujadilu illa billati hiya ahsan. Karena Quran kalamullah. Nah, kalau kita tidak membantah Al-Quran itu nikmat. Karena itu bicaranya Allah. Berbeda dengan bicara manusia, boleh kita bantah. Wa ghairiha minas sunani dan tidak boleh kita membantah hadis karena hadis ini adalah wahyu Allah Ta'ala tapi redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza makruh, ini semuanya dibenci. Tidak boleh kita membicarakan yaitu melihat Allah karena Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Bahkan juga Nabi Musa AS ketika ingin melihat Allah, lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Maknanya Allah bicara lantarani, wahai Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihat saya. Ini seorang Nabi apalagi kita yaitu orang awam. Makruhun semuanya ini dibenci, wa manhiyun anhu dan dilarang. Dilarang kita membicarakan tentang takdir yang kita tidak tahu ilmunya. Takdir kita fahami, kita harus beriman dengan takdir. Karena takdir itu keputusan Allah Ta'ala yang tidak bisa kita ketahui kecuali setelah kejadian. Selanjutnya, tidak boleh kita membantah Al-Quran karena Al-Quran kalamullah. Ya, maka kalam itu mutawatir. Banyak kaum muslimin yang menghafal bahkan juga membacanya dengan lancar. La yakunu sahibuhu, maka orang-orang yang membantah takdir, membantah Al-Quran, membantah yaitu sunnah-sunnah ini adalah dia ini bukan termasuk orang ahli sunnah. La yakunu sahibuhu wa in kana bi kalami sunnah. Tidaklah orang ini termasuk orang ahli sunnah. Kalau bukan orang ahli sunnah berarti ahli bid'ah. Bukanlah min ahli sunnah. Hatta yada al-jidal sehingga meninggalkan perdebatan. Kalau kita mendebat orang salah boleh. Tapi orang salah mendebat orang benar tidak boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Boleh mendebat dengan cara yang baik. Tapi emosi tidak boleh. Maka beliau mengatakan iyyakum wal ghadab. Jauhkan dirimu dari marah. Wa yusallima dan kita harus berserah diri. Kalau Quran sudah dibacakan kita, hadis dibacakan kita, kita wajib sami'na wa ata'na. Ini prinsipnya orang mukmin. Karena hadis termasuk juga wahyu Allah. Walaupun redaksinya dari beliau. Quran wahyu Allah. Secara lisan dan juga maknanya. Wa yu'minu bil asar dan kita wajib beriman dengan asar. Asarnya hadis beliau. Termasuk juga Al-Quran. Termasuk juga kalamnya para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah disepakati oleh mereka.
Ini asar. Jadi kita wajib mengenai Al-Quran. Kemudian hadis beliau, kemudian para sahabat. Para sahabat juga bicara, maka ini termasuk yaitu para sahabat mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini perkataan Imam Ahmad. Yang perlu kita fahami, tidak boleh kita mendebat Al-Quran. Tidak boleh kita membantah Al-Quran. Tidak boleh kita bicara tentang urusan gaib seperti takdir. Ya, tidak boleh kita membicarakan Al-Quran karena itu bicaranya Allah. Dan tidak boleh kita membantah sunnah karena itu adalah sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita selamat dunia dan akhirat. Dan karena manusia bicara kadangkala dibarengi dengan hawa nafsu, emosi atau yang lainnya. Syarat dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, wa yansakhu bitarikil jidal. Maka beliau Imam Ahmad menasihati kita jangan sampai kita sering bantah-bantahan. Tidak tahu tanya. Ketika diberitahu kita terima, selesai. Karena jidal ini pekerjaannya orang Yahudi dan Nasrani. Fa innal kalama fil qadar, karena orang bicara tentang masalah takdir. War ru'ya, dan bicara tentang melihat Allah Ta'ala. Wal Quran, dan bicara tentang Al-Quran. Wa ghairiha, dan selainnya. Minas sunani makruhun, kita dilarang. Wa manhiyun anhu, dan kita dicegah. Jadi kita jangan mempermasalahkan Quran begini tidak boleh. Kita harus sami'na wa ata'na. Demikian juga tentang masalah takdir, kita harus sami'na wa ata'na, karena kita tidak tahu takdir. Takdir itu ketentuan Allah al-azali. Manusia akan tahu setelah tiba takdir itu dia terima, dia terjadi, baru kita menerimanya. Dan takdir yang baik kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena itu termasuk nikmat Allah. Dan apabila takdir tidak baik maka kita hendaknya istighfar. Karena musibah itu datang karena sebab kezaliman, sebab kemaksiatan. Dan nikmat itu Allah Ta'ala berikan kepada kita karena amal kita yang baik. Nah, kita lanjutkan. Waradat ahadisu, banyak hadis-hadis fin nahyi anil jidal, larangan kita bantah-bantahan, terutama orang awam. Orang awam kadang-kala berkata berlebihan satu sama lain, tidak mau mengalah, berbicara terus, ini tidak boleh. Karena satu kalimat yang kita bacakan ini ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang dilafadzkan oleh manusia melainkan malaikat raqib atid mencatatnya. Jika baik ditulis baik, jika jelek ditulis jelek. Padahal manusia banyak yang tidak tahu. Yang tahu yang hak sedikit, yang tahu yang batil banyak. Karena kebatilan lebih meluap di dunia ini daripada kebaikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, maka beliau suatu saat keluar pada suatu saat, wa unasun yatanadaruna fil qadar, sedangkan manusia bantah-bantah tentang takdir. Ini kejadian pada zaman beliau. Fa ghadiba, maka beliau marah. Karena takdir ini adalah haknya Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita tidak tahu nanti takdir kita besok apa. Itu urusan gaib yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Bahkan beliau juga tidak tahu kecuali Allah Ta'ala apabila memberitahunya. Seperti adanya yaitu gerhana bulan, itu karena Allah memberitahu, dipecahnya. Idza sama'un syaqqat, apabila langit itu pecah menjadi dua. Dan apabila bulan itu pecah menjadi dua, maka itu sebab wahyu yang Allah beritahukan kepada beliau. Sedangkan kita manusia biasa tidak tahu urusan gaib. Yang tahu urusan gaib Allah, kemudian Allah Ta'ala memberitahu para nabinya. Dan itu bukan semua urusan gaib diberitakan oleh beliau, tetapi sebagian kecil. Nah, yatanadharuna fil qadari, tidak boleh kita bantah-bantah dengan takdir. Fa ghadiba, maka Allah marah. Hatta ka'annama, maka beliau marah. Hatta ka'annama tafqa'u fi wajhi khubbur rumman, seolah beliau terkelupas matanya ini dari kelopaknya, saking marahnya ketika ada orang bantah-bantahan terhadap urusan perkara yang gaib.
Makanya kita kaum muslim bicara itu ditulis oleh malaikat, dicatatnya didengar. Oleh karena kita bicara paling bagus yang kita bicara sedikit. Dan sebelum kita bicara kita fahami dulu. Tidak bisa kita bicara 1 jam 2 jam nongkrong kemudian bicara ini, enggak. Baca Al-Quran, baca hadis, berzikir. Itu paling baiknya. Para sahabat banyak diam daripada bicara. Ketika mau bicara difahami dulu. Apa bicara saya itu manfaat apa tidak? Karena lisan banyak bergerak daripada mata kita. Nah, selanjutnya, summa qala, kemudian Allah berfirman, aturiduna an tadribu kitab Allah ba'duhu bi ba'din, aturiduna an tadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'din, apakah kamu ingin membenturkan kitab Allah Ta'ala ini dengan sebagian yang lainnya? Maka ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Majah di dalam bab at-takdir. Aturiduna an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, apakah kamu ingin membenturkan kitab Allah Ta'ala ini sebagian kepada sebagian yang lain? Kalau ada yang pendapat ini ayat bertentangan dengan ayat yang lain, itu menunjukkan kebodohannya. Tidak mungkin firman Allah Ta'ala bertentangan dengan yang lainnya. Oleh karena para ulama tidak membolehkan kita ini ayat bertentangan dengan ayat, tidak boleh. Kalau kita tidak tahu bertanya. Karena Allah menjadikan para ulama banyak sekali. Menjadikan para sahabat, tidak ada satu sahabat yang mengatakan ini ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Ini hati yang sahih bertentangan dengan hati yang sahih, tidak mungkin. Karena itu kalamullah, bicaranya Allah. Makanya kita harus hati-hati mendengar perkataan-perkataan. Dan inilah wajibnya kita menuntut ilmu supaya kita bisa menyaring mana bicara yang hak yang wajib kita jadikan pegangan dan mana bicara yang batil yang harus kita jauhi. Angkara ingkarun syadidan, maka beliau mengingkar sangat sekali ketika ada orang mengatakan apakah kitab Allah ini bertentangan dengan yang lain, maka beliau mengingkarinya. Hadza yadullu anna nahyanil jidali fil qadari. Ini menunjukkan larangan kita tidak boleh bantah-bantahan terhadap urusan din. Tidak tahu bertanya, setelah kita diberitahu harus taslim, sami'na wa ata'na. Dan inilah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka para sahabat tidak kita jumpai benturan satu sama lain karena beliau atau mereka yang menuntut ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman lebih aman hatinya ketika tidak tahu, tidak merasa malu kalau bertanya pada orang punya ilmu. Naam anna nahyanil jidali fil qadar, larangan membantah masalah takdir, karena takdir ini adalah yaitu ketentuan Allah azali. Yang mana kita tidak tahu, jangan bahas masalah takdir. Tetapi kita yaitu mengimani takdir. Karena takdir itu adalah urusan-urusan yang gaib yang Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada hambanya kecuali Rasulullah SAW. Itu pun tidaklah Allah memberitahu keseluruhannya kepada beliau. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnah min ahli sunnah. Dijelaskan di sini oleh Imam Ahmad, tidaklah pelaku-pelaku orang-orang yang mengatakan Quran bertentangan dengan Quran, Quran dengan bertentangan dengan hadis, ini ahli sunnah tidak. Karena ahli sunnah itu orang yang memahami sunnah, memahami Al-Quran. Orang yang hafidh Quran, maknanya tidak mungkin dia akan menyalahkan, mengatakan ini bertentangan dengan ayat ini bertentangan dengan hadis. Hadis adalah bicaranya Allah Ta'ala, tapi susunannya dari beliau. Dan hadisnya ada dhaif, ada yang sahih. Kalau Al-Quran itu kalamullah, bicaranya Allah. Selanjutnya, innaman yaqulu, adapun orang yang bicara, innahu la yatawassalu ila sunnah, tidak mungkin orang itu akan sampai kepada sunnah illa bil jidal, kecuali dengan bantah-bantahan yang salah. Al-Quran bukan bantahan, as-sunnah bukan bantahan, bantahan dari hawa nafsu. Kalau kita tidak tahu disuruh bertanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi orang bodoh bantah-bantahan orang bodoh itu memang pekerjaan mereka karena kebodohannya. Kalau orang punya ilmu tidak akan bantah-bantahan, minimalnya bertanya.
ini ada ayat saya kurang paham, bagaimana? Dijelaskan oleh punya ilmu. Makanya para sahabat tidak ada bantah-bantah dengan para sahabat karena keilmuannya, dan juga karena mereka berdekatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli halin, yang penting hadzal kalam, ya, bantah-bantahan ini la yukhadhu ala itlaqihi, bukan diambil secara mutlaknya. Artinya begini, kalau orang itu tidak faham, menanya kepada orang faham boleh. Kalau dia kurang jelas, tanya lagi pada orang punya ilmu boleh. Wajadilhum billati ahsan, bantah mereka orang punya ilmu dengan yang lebih baik. Ya, ini menunjukkan bolehnya membantah kalau orang itu setelah mendapatkan keterangan belum faham, menanya. Kalau sudah faham diamalkan. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi bantahan ada dua, ada bantahan yang tercela, yaitu bantahan orang awam dengan orang awam. Atau bantahan orang awam diberi nasihat orang-orang punya ilmu membantah. Ini tidak boleh. Karena orang ilmu, al-ilmu ya'lu wa la yu'la alaih. Ilmu paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya orang punya ilmu. Karena para ulama lebih tenang jiwanya. Ketika ada musibah, ketika ada fitnah, lebih tenang jiwanya dibandingkan dengan orang kufar. Fa inna Allah qad abaha lana al-jidala allati hiya ahsan. Allah membolehkan kita membantah apabila bantah itu baik. Wajatilhum billati hiya ahsan, itu dalilnya. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi ketika kita ditanya, orang belum tahu, kita harus menjawab dengan baik. Kalau jawaban kita sudah diterima oleh mereka, mereka masih membantah, perlu kita diam. Karena kita tidak boleh membantah terhadap orang yang ngeyel. Tapi kalau mereka menanya, kita punya ilmu wajib memberitahu. Ini dalilnya ini, silakan baca ayat ini. Silakan baca hadis ini. Atau kami carikan hadisnya. Atau kami carikan ayatnya. Kalau orang itu dibawa kepada Al-Quran menolak, berarti dia telah kufur. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan orang itu kufur. Ini yang harus kita fahami. Jadi ketika Quran telah bicara, ada orang berbicara dan maknanya betul, wajib sami'na wa ata'na. Tapi kalau mereka membicarakan Al-Quran dengan memalingkan maknanya, tidak boleh. Karena Al-Quran itu diterangkan dengan Al-Quran. Yufassarul Qur'anu bil Quran. Yufassarul Qur'anu bil hadis. Quran dijelaskan dengan Quran, Quran dijelaskan dengan hadis. Hadis menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Allah berbicara supaya kamu wahai Nabi menjelaskan ayat yang turun kepada mereka. Jadi yang berhak menjelaskan Al-Quran adalah orang punya ilmu dan orang yang istiqomah mengerti bahasa Arab, mengerti pemahaman dalam ayat Al-Quran, mengerti pula, hafal pula beberapa ribuan hadis. Karena hadis itu ada hubungannya kuat dengan Al-Quran. Fa idza stawfal jidalu, maka apabila terpenuhi bantahan-bantahan surutahu syaratnya, wa kana al-mujadilu yuridul haqqa, sedangkan yang membantah ini ingin kebenaran, la yuridul mubahata, dan tidak ingin yaitu tipu daya, wal mukabarata, dan tidak ingin dia sombong, wal mu'anadata, dan tidak ingin dia itu yaitu menyeleweng. Mu'anata sama dengan menyeleweng. Fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan, maka engkau wahai orang punya ilmu terangkan mereka dengan cara yang baik. Ini ada dua orang, ada yang sifatnya bertanya tidak tahu, kemudian penjelasan kita belum faham, maka fahamkan mereka. Kalau mereka sudah faham, mereka membantah lagi, putus kita, tidak perlu kita lanjutkan. Seperti orang mengatakan, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Jawabnya, tuntunan beliau 2 rakaat, selesai. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Itu contohnya dari beliau. Jadi ada sesuatu yang kita perlu dalil, dan dalil Al-Quran dan Sunnah itu paten, tidak bisa kita bantah. Ada juga dalil yaitu secara logika untuk orang-orang punya ilmu. Karena itu suatu saat Al-Quran ditafsirkan dengan akal, tapi akalnya orang punya ilmu.
Suatu saat Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang bagus Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan ijma' para ulama sunnah, kesepakatan orang punya ilmu. Nah, wa anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Kalau ada orang menanya, jelaskan dengan yang baik. Kalau orang itu mungkin belum paham, ulangi. Bukankah beliau ketika yaitu sahabatnya memberi minta penjelasan diulangi 3 kali? Kan sekali mungkin belum paham, 2 kali mungkin paham sedikit, 3 kali sempurna. Kalau mereka 3 kali belum paham, maka perlu menanya pada saudara yang bertanya. Amma idza kana yamilu ilal ghadab. Adapun apabila orang yang menanya ini condong kepada emosi, wasira dan dia yaitu marah, wa ta'ali dan juga sombong, fatrukuhu, tinggalkan. Dan jangan kita hadapi dengan emosi, jangan. Kalau emosi tambah usul, maka yang salah adalah yang memberitahu. Kalau mereka marah, tinggalkan. Iyyakum wal ghadab, jauhkan dirimu dari marah. Nah, ini cara kita menyampaikan din. Mungkin suatu saat orang menyerangkan, suatu saat dia tidak faham, maka perlu bertanya, fas'alu ahla dzikri. Ketika dijawab dengan baik, kita sudah sami'na wa ata'na. Ketika kita belum puas, boleh kita menanya lagi. Ya, boleh kita menanya lagi. Namun setelah difahamkan dengan baik, kita wajib menerimanya dengan baik. Selanjutnya, karena Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, yaitu ulama sunnah yang meninggal dunia setelah 10 tahun yang lalu, ya'tihi ba'dul khawarij, didatangi sebagian kelompok khawarij. Kelompok khawarij itu orang yang mengkafirkan, dosa besar. Orang berbuat zina kafir, orang yang muamal dengan riba kufur. Liyunadhiruhum, datang kelompok khawarij ini kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk membantah. Ma yunadhiruhum, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak membantahnya karena tahu itu watak mereka. Ini perlunya kita tahu siapa yang suka ngeyel ketika menanya cukup ini. Ini yang benar, nanya lagi jangan. Karena mereka akan terus menerus akan membuang waktu kita dan akan membuat emosinya salah seorang. Ya'tihi ba'dhu rawafid, datang kelompok rawafid, ya, Rafidhah. Khawarij yang orang yang melakukan dosa besar kafir. Datang kelompok Rafidhah liyujadiluhum ma yujadilu. Maka ketika datang kelompok Rafidhah Syiah itu mau membantah beliau, mau menanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka ditolak oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini perlunya kita melihat seorang. Kalau orang itu biasanya ngeyel dia, biasanya dia banyak bicaranya, ketika bertanya kita jawab sekali. Ketika mereka menanya lagi tidak perlu. Tapi kalau orang itu memang awam betul, tidak tahu urusan din dan ingin tahu, maka kita perlu perjelas yang sejelasnya. Ini bedanya orang menanya untuk menjajaki ilmu seorang, dan ada juga orang menanya ingin tahu karena asalnya tidak tahu. Kalau kita ada firasat orang itu bertanya karena ingin menjajaki ilmu seorang, tidak perlu kita jawab. Tapi kalau orang itu menanya setelah kita jawab dengan baik, mereka menerima, inilah orang yang bersyukur kepada Allah. Wa akhiran, dan akhirnya qala hatta yata'al jidalu, sehingga dia berhenti, sehingga meninggalkan jidalnya. Wa yaslamu, dan menerima, wa yu'minu bil asari, dan mereka beriman dengan asar. Makanya kalau ada orang membantah kita dan kemudian kita nasihati diam, alhamdulillah, berarti orang itu sami'na wa ata'na. Tapi kalau masih menanya lagi ketika dia belum paham, boleh sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali masih menanya lagi, berarti mereka ini bukan ingin mencari kebenaran, tapi ingin ya ngeyel atau ingin bantah-bantahan. Kita umat Islam tidak perlu bantah-bantahan. Wajadilhum billati ahsan, itu untuk orang ahli kitab. Karena ahli kitab itu orang sudah punya kitab, maka perlu kita membantah dengan cara yang baik. Hadzal ladzi yajib, ini yang wajib kita amalkan. Orang bertanya awam, kita jawab dengan pendek. Ketika orang itu punya syubhat, punya kerancuan, ini dalil tapi dia tidak faham, maka perlu kita bawa kepada kitab. Ini kitabnya,
Ini penjelasan imam ini. Selesai itu maka kita tinggalkan. Wa tu'minu bil asar, dan kita wajib mengimani asar. Asar maknanya peninggalan para sahabat. Itu asar. Dan para sahabat itu orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Beliau itu adalah termasuk para sahabat. Wa tarwiha lin-nasi, dan dia meriwayatkannya kepada manusia. Wa tasrahuha, dan juga menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Wa tubayyinuha lahum, dan mereka yaitu menerangkan dengan baik. In kana yas'abu alaihim fahmaha, jika merasa kesulitan dia itu memahami ayat. Boleh bertanya, ini ayat ini maksudnya apa? Kalau kita tahu orang itu orang yang awam, kita jawab karena dia butuh ilmu. Tapi kalau kita tahu orang sebelumnya selalu ngayal, maka kita tidak perlu menjawabnya. Idza ra'aita akhatan yujadilu, apabila kamu melihat salah seorang membantah billati hiya ahsan, dengan cara yang bagus, yuridul istifadata, tapi ingin mengambil faedah, tubayyin lahum, jelaskan pada mereka. Jadi orang bertanya ada dua. Ada orang awam bertanya karena kebodohannya, kita wajib menjawab dengan lembut. Apabila ada orang punya ilmu tapi dia membantah terus, kita tinggalkan. Ya, ini kadang-kala orang ingin menjajaki ilmu seorang. Maka Islam bukan yaitu saya yang harus benar, dia yang harus benar, tapi kita harus menjawab dengan baik. Kalau sekiranya mereka tuh ingin ngeyel terus, ingin membantah, ingin mengalahkan kita, tidak perlu kita lateni. Karena lebih bagus kita membaca ayat Allah Ta'ala memberikan kita pahala daripada bantah-bantah yang tidak ada artinya. Makanya Allah mengatakan wala tujadiluhum illa billati hiya ahsan. Jangan kamu bantah mereka kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik artinya orang yang membantah kita dengan lembut, kemudian kita bantah pula dengan lembut. Nah, wa in kana yuridul mumarad, apabila dia ingin ngeyel, mumarad itu setelah dikasih ini dia melompat ke lain, pertanyaan yang lain. Kita tanya, kamu tadi menanya masalah apa? Kalau masalah riba, hubungannya riba, kita jangan riba. Tapi kalau mereka menyimpang pertanyaan yang lain, tidak perlu. Anda tadi menanya masalah riba, sudah saya jelaskan hukumnya haram, tapi Anda mencari pertanyaan yang lain, tidak boleh. Karena orang menanya itu ingin mencari kebenaran, bukan menjajaki ilmu seseorang. Nah, indahu subhat, ketika dia punya subhat, kerancuan, belum faham, azilha anhu bilutfin. Tapi kalau orang bertanya itu belum faham dengan jawaban orang menjawab, kita perlu, orang bertanya itu perlu mengulangi. Saya belum faham, bisa diulangi lagi? Boleh. Mengulangi lagi maksimalnya 3 kali. Kalau sudah faham, selesai. Kalau tidak faham, sudah. Ya, karena orang pikirannya tidak sama, IQ-nya tidak sama, maka yang penting kita memahamkan mereka bagaimana pemahaman dengan yang baik. Wabil hikmah, dan juga dengan cara bijaksana. Hikmah itu maknanya dengan dalil. Wal mau'izatil hasanah, dan juga memberi keterangan yang bagus. Ini cara kita membantah jawaban bantahan orang awam atau orang-orang sifatnya sufi atau kelompok-kelompok yang ahli kalam, itu biasanya membantah. Maka ketika tahu akidah mereka ahli kalam, maka kita tidak perlu membantahnya. Kita jawab sekian, sudah selesai. Wa in kana yuridul marata, apabila dia itu inginnya mengeyel, ya dijelaskan ini berbalik pada yang lainnya. Fala tujadilhu, jangan kamu bantah, jangan kamu bicara, diam, selesai. Lianna hadza la yuridul haqqa, karena dia menanya ini bukan mencari kebenaran, tapi mencari bagaimana si yang ditanya ini kalah. Fulan kalah dengan saya. Walan tasila ma'hu illa natijah, dan tidak akan sambung bersama dia kecuali yaitu natijah, hasil yang jelek. Ini perlunya orang punya ilmu memahami orang bertanya. Paling bagusnya orang awam bertanya pada orang punya ilmu karena ingin tahu. Tapi kalau dia orang yang punya subhat, ini benar atau tidak, boleh menanya pada orang yang lebih tahu. Dan kalau sudah diberitahu itu pemahaman mereka demikian, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kalau kurang pas, kita bertanya pada orang lebih yang punya ilmu. Ini cara kita untuk memberhentikan emosi atau kemarahan.
Selanjutnya, Al-Quran kalamullah. Quran yang kita baca ini bicaranya Allah. Laisa bimakhlukin, bukan makhluk. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu bicaranya Allah yang kita dengar. Tapi kita katakan itu ayat Allah, itu bicaranya Allah. Karena Allah berbicara, berbeda dengan kelompok syariah yang lainnya. Wal Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhlukin. Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Kalau makhluk itu selain Allah makhluk. Makanya kita membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca hadis. Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Katanya Allah Ta'ala, kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Tidak ada kitab yang paling dijaga oleh Allah Ta'ala kecuali Al-Quran. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al-hadis itu penjelas Al-Quran. Wala yad'ufu ayyakula laisa bimakhlukin. Dan tidaklah orang itu salah apabila berkata itu bukan makhluk. Kalau ditanya Quran itu apa? Itu bukan makhluk. Maknanya itu kalamullah. Nah, jadi kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, salah. Nah, Al-Quran kalamullah. Yang paling bagus kalamullah ghairu makhlukin. Quran itu bicaranya Allah tapi bukan makhluk. Karena makhluk itu selain Allah makhluk. Maka Allah Al-Khaliq. Ini keutamaan kita membaca Al-Quran. Walaupun kita membaca mungkin tajwidnya keliru, maka masih mendapatkan pahala 2. Man qara al-Qur'ana wa yatata'u wa alisyakun falahu ajrani. Siapa membaca Al-Quran kemudian masih megap-megap, keliru makhrajnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Keutamaan membaca Al-Quran. Makanya kita tidak boleh malu ketika kita salah ditegur oleh saudara kita. Qala fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu. Katanya Imam Ahmad, Quran itu bukanlah pisah dari Allah. Laisa bibain maknanya bukanlah pisah dari Allah. Ya, itu maknanya pada Al-Quran yang kita baca itu kalamullah. Cuma kita menirukan. Alhamdulillahirabbil alamin itu bicaranya Allah, tapi saya membaca. Walaisa minhu syai'un makhlukun, tidak ada satu huruf pun yang Al-Quran dikatakan makhluk, tidak ada. Semuanya ada kalamullah. Cuma kita tidak mendengar kalamullah. Yang mendengar adalah Rasulullah SAW dan juga malaikat. Tapi kita tidak bisa mendengarnya. Tapi kita yakin Allah itu ada. Dan dalam hati kita, benak hati kita meyakini, terutama orang yang beriman, merasa takut berbuat jahat. Karena Allah Ta'ala wawas sami'ul basir. Maha mendengar lagi maha melihatnya. Nah, jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau kalamullah saja mungkin difahami oleh kelompok Khawarij. Itu kalamullah mana bicaranya makhluk. Maka Al-Quran kalamullah laisa bimakhlukin. Kalau kita ditanya apa Quran? Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk sempurna. Wa iyyaka, dan jauhkan dirimu hai kaum muslimin, wa munadharata min akhtasafihi, membantah orang-orang melakukan bid'ah. Mungkin ada orang mengatakan Quran itu kalamullah tapi dia makhluk. Kalau ditanya ini kertas, ya kertas makhluk. Tulisannya apa tulisan itu? Jika hadis itu kalamun Nabi, jika Al-Quran itu kalamullah, selesai. Makanya kita harus menjaga Al-Quran ini, jangan sampai berserakan. Ya, karena kertasnya beda dengan ayat yang ditulis dalam kertas tersebut. Maka upayakan Quran yaitu diletakkan di tempat yang tinggi. Jangan di dasar kita. Walaupun kita tahu itu kertas, tapi kertas itu tertulis ayat Quran. Perlunya kita memuliakan Al-Qurannya, bukan memuliakan kertasnya, tapi Al-Quran itu ditulis di atas kertas. Makanya orang-orang kafir ketika orang mukmin berkunjung di negara kafir ya boleh membawa Quran, nanti akan disobek Quran seperti di Inggris dan juga yang lainnya. Ketika ada orang muslim membawanya maka disobeknya, karena sifat orang kafir mesti tidak senang dengan ayat-ayat Allah. Nah, wa iyyaka wa munadharata man akhtasa fihi. Engkau wahai orang mukmin jangan membantah orang membuat bid'ah dalam masalah urusan Quran ini.
Artinya kalau yang bicara orang awam kita tinggalkan. Kita nasihati, kita tinggalkan. Tapi kalau yang bicara orang yang ngayal, jangan didengarkan. Nah, karena orang itu ada orang muslim yang taslim pada Allah, ada orang yang ingin menonjolkan dirinya, ada orang yang ingin bagaimana dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Itu sifat watak manusia. Tapi yang paling bagus kita berserah diri pada Allah. Wa man qala bi lafdhin wa ghairihi, ada yang mengatakan bahwa Quran itu lafaz dan lainnya. Wa man waqafa fi, ada yang mengatakan saya tidak tahu Quran itu kalamullah apa tidak. Yang benar Al-Quran adalah kalamullah, bicaranya Allah Ta'ala, bukan makhluk. Kalau kalamullah saja orang masih bingung dia. Al-Quran kalamullah belum selesai. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bicaranya Allah, dia bukan makhluk. Itu yang paling benar. Wa man waqafa fi, ketika ditanya Al-Quran itu apa? Saya tidak tahu. Maka termasuk orang kufur. Karena Al-Quran kalamullah. Ya. Barang siapa yang dikatakan Al-Quran itu apa? Saya tidak tahu. Kecuali kalau tidak tahu itu memang dia tidak punya ilmu, tidak mengapa. Tapi kalau mereka pendapatnya seperti Asy'ari atau yang lainnya, maka tidak boleh kita jawab. Faqala la adri makhlukun aw laysa bi makhlukin. Ada orang mengatakan ditanya Al-Quran itu apa? Saya tidak tahu itu makhluk apa bukan makhluk. Berarti ragu-ragu dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah kitab Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang takwa. Jadi Quran bicaranya Allah, bukan makhluk. Nah, kalamullah ghairu makhluk. Kalau mereka mengatakan kalamullah saja belum tentu. Karena mereka masih dianggap kalamullah itu makhluk. Nah. Tapi orang beriman ahli sunnah kalamullah ghairu makhluk, itu bicaranya Allah bukan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Bicaranya bukan makhluk. Bayangkan bicara kita dengan yang lain beda. Walaupun orangnya, tapi suaranya beda dan lagunya juga beda dan juga redaksinya juga beda. Makanya perlu kita pahami, karena pokok Imam Ahmad dipenjara oleh Al-Wasik sebab ini. Ditanya, kalau kenapa? Kalamullah ghairu makhluk, dipenjara, bahkan juga sampai diseretnya. Tapi beliau bersabar. Maka ketika ada orang menasihati, maka Al-Wasik itu mengeluarkan Imam Ahmad itu dari penjara. Karena ketika bantahan-bantahan orang Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dengan Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad yang menang. Keluarkan orang tua itu. Kamu yang salah. Dipulangkan di tempat rumahnya. Ini kita perlu bersabar ketika kita sedang berhadapan dengan orang ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah mesti kalah. Mereka itu mau berkumpul kalau temannya banyak. Kalau ahli sunnah punya pegangan dia. Dan tidak bisa berubah pegangannya karena ayat dan juga hadis. Nah, kita lanjutkan. Wa innama huwa kalamullah. Kalau mereka mengatakan Quran kalamullah, itu saja tidak cukup, tetapi harus ghairu makhluk. Fa hadza sahib bid'atin. Kalau kita ditanya Quran itu apa kalamullah, berarti ahli bid'ah. Yang benar kalamullah ghairu makhluk. Ini bicaranya Allah bukan makhluk. Membedakan selain Allah makhluk. Allah bicara dengan lisannya. Ya. Tapi Allah punya tangan. Tapi bukan seperti tangannya makhluk. Allah hidup tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya kita akan mati, hidupnya Allah Ta'ala kekal. Walaupun sama-sama menilai, sama-sama arti hidup. Mislu man qala, seperti orang mengatakan huwa makhlukun. Apa Quran makhluk? Banyak para khatib Quran ini makhluk, berarti sama dengan pohon, sama dengan tanah, sama dengan diri kita. Kalau khatib bicara demikian perlu dinasihati. Bapak dari mana mengatakan Al-Quran itu makhluk? Berarti sama dengan kita, sama dengan tanah, sama dengan tembok. Dan masih ada orang-orang yang yaitu kena pengaruh kelompok Syiah, kelompok Asy'ari itu mengatakan Al-Quran itu bukanlah kalamullah tapi makhluk. Mislu man qala huwa makhlukun, seperti orang mengatakan ini adalah makhluk. Wa innama wa kalamullah laisa bi makhlukin, tapi yang benar itu bicaranya Allah bukan makhluk. Kalau makhluk selesai, mati makhluk. Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Sampai orang mengatakan yaitu
Kalau sudah dekat hari kiamat tidak ada yang mengatakan Allah Allah. Semuanya orang menjadi kufur kecuali orang-orang yang bertahan dengan imannya. Kita lanjutkan sedikit. Wa hadhil qadhiyah kama ta'rifuna qadhiyatun khatiratun jiddan. Masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Banyak orang awam tidak tahu, tanya Quran itu apa? Diam. Quran itu makhluk, tidak boleh. Quran itu adalah kalamullah, bicara Allah bukan makhluk. Qadhiyatul qawli bi khalqil Quran. Perkataan manusia bahwa Quran itu makhluk salah. Qamat alaiha mikhnatun aziman, dan ini terjadi pada zaman Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad termasuk orang ahli sunnah wal jamaah. Wa ala ra'sihim al-Imam Ahmad, di antaranya yang bertengkar dengan ini adalah Imam Ahmad. Bahkan sampai di penjara, diseret pula ya oleh kelompok Mu'tazilah. Waqa'a fiha sijna wadh-dhurba wal qatlah. Bahkan Imam Ahmad karena mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk kalamullah, itu di penjara, dipukul dan mau dibunuh. Tapi bersabar beliau. Karena bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah menolong orang bersabar. Nam qama bidzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah, dianiaya oleh kelompok Jahmiyah dan juga kelompok Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah itu yang mengatakan Allah itu tidak ada. Mu'tazilah juga demikian. Fi ahdil Ma'mun, pada waktu pemerintahan Ma'mun, Al-Ma'mun. Wal Mu'tasim, dan juga pemerintahan Al-Mu'tasim, Al-Wasik, pemerintahan Al-Wasik. Ini yaitu tokoh-tokoh dulu yang tidak senang dengan Islam, maka dipengaruhi oleh kelompok ahli bid'ah. Fi ahdi khilafati khulafai minal Abbasiyin, maka dihukum Imam Ahmad ini pada zaman khulafa minal Abbasiyin. Umtukhinatil ummatu mikhnatan azimatan, teruji umat ini dengan yaitu imtihan, ujian yang besar, termasuk diuji pula dengan Jahmiyah wal Mu'tazilah wa ahli dhalal. Ini kalau umat Islam ini sedikit yang ahli sunnah, maka akan dikeroyok oleh orang ahli bid'ah. Maka perlu kita mengembangkan sunnah. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya internet kita ini bisa menyampaikan di mana-mana. Ya, menyampaikan Islam, dan perkembangan Islam zaman sekarang lebih banyak dari sebelumnya. Karena orang itu tahu kebenaran dengan ilmu. Terutama adanya fatwa-fatwa dari Saudi Arabia yang bisa kita ambil dengan internet yang lainnya dan bisa diterjemahkan pula, ini membantu kita. Dan juga banyak orang ahli bid'ah masuk dalam Islam karena keimanan dan karena bukti fakta yang masuk dalam akal mereka. Nah, wa tasallatu ala ahli sunnah, dan mereka itu menguasai kelompok ahli sunnah karena dulu ahli sunnah jumlahnya sedikit. Ya, kemudian kelompok Khawarij, Mu'tazilah jumlahnya banyak. Itu kebiasaan orang ahli bid'ah. Kalau mereka merasa kalah dengan ahli sunnah, maka mereka cari kumpulan-kumpulan, cari jamaah dengan demonstrasi. Demonstrasi itu pekerjaannya orang Yahudi Nasrani. Tidak boleh. Kalau kita tidak tahu, tanya. Jangan orang Muslim memusuhi orang Muslim sendiri. Orang Muslim memusuhi orang Muslim, bagaimana? Itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Sayangnya yang memberontak ini orang mengaku dirinya Muslim. Ya, ini yang harus kita pahami. Tapi kita harus bersabar menghadapi orang awam. Kita perlu menanya. Walaupun kita dicaci, maka tidak akan bisa mengurangi keimanan kita. Karena para nabi juga dikatakan gila. Apalagi orang-orang awam. Ini harus kita bersabar. Baik, yang terakhir, walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqin. Tetapi Allah Ta'ala menulis kebaikan untuk orang bertakwa. Fasabar al-Imam Ahmad wa sabar, maka Imam Ahmad bersabar dan juga menyeru kepada yaitu umatnya untuk bersabar. Fasbiru wa sabiru. Wa tahammala dzurba, dan juga menanggung pukulan, merasakan sakitnya pukulan dari orang-orang kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah. Wasisnya, dan juga di penjara. Jadi orang di penjara belum tentu salah. Wal mata'ib asyadida, dan juga kecapean yang letih, keletihan yang sangat. Allati la tutiqul jibal, yang mana tidak mungkin akan diboyong oleh gunung karena beratnya masalah ini.
Farafa'allahu makanatahu, maka Allah telah mengangkat derajatnya Imam Ahmad ini. Bahkan termasuk imam yang ahli sunnah. Ya, imam yang menyampaikan qala Allah Ta'ala ditafsirkan dan qala Allah Ta'ala. Wa ala manzilati, dan juga wa a'la manzilati, dan lebih tinggi kedudukannya. Wa sara imam ahli sunnah bihaqqin, sehingga Imam Ahmad termasuk imam ahli sunnah dengan benar. Bahkan Imam Syafi'i sering bertanya Imam Ahmad masalah dalil, karena Imam Ahmad hafal dengan dalil. Kalau Imam Syafi'i terkenal yaitu usulnya, usul fikihnya. Fala yarfa'u khatun ra'sahu bis sunnah, maka tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya melebihi orang-orang yang ahli sunnah. Wa riwayatus sunnah illa wa'tazza bintima'i ila hadzal imam azim, kecuali orang itu mengikuti Imam Ahmad ahli sunnah ini. Karena Imam Ahmad selalu banyak ujian pada saat itu, dan juga terkenal bersabarnya. Azallahu al-Islam bi Abi Bakrin yaumar riddah, semoga Allah Ta'ala meninggikan Islam ini pada saat Abu Bakar memimpin, yaitu khalifah yang pertama. Wa bi Ahmad yaumal mikhna, dan juga semoga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Imam Ahmad ini karena contoh yang pertama dalam masalah diuji oleh Allah Ta'ala. Kama qala ba'd salaf rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama salaf rahimahullah ta'ala, wa jazahullahu ahsanal jaza, semoga Allah Ta'ala memberi balasan kita dengan balasan beliau dengan balasan yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.